Halo semua, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering banget kita dengar, tapi mungkin belum benar-benar kita pahami, keragaman di tempat kerja. Oke, sebelum kita mulai, saya mau ajak Anda berpikir sejenak. Coba deh ingat-ingat lagi, waktu terakhir kali Anda bertemu kolega baru di kantor, apa sih yang pertama kali Anda sadari dari mereka? Nah, dalam dunia perilaku organisasi, kita sering banget pakai analogi gunung es untuk membicarakan keragaman. Kenapa? Ya karena ada bagian kecil yang kelihatan di atas permukaan air, tapi ada bagian yang jauh lebih besar yang tersembunyi di bawahnya. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Metafora gunung es ini kelihatannya sederhana ya, tapi ini penting banget untuk mengerti dinamika keragaman dalam sebuah tim kerja. Jadi, bagian puncak gunung es itu yang kita sebut keragaman level permukaan. Ini adalah hal-hal yang langsung bisa kita lihat dengan mata kita. Tapi ingat ya, ini belum tentu mencerminkan isi kepala atau perasaan seseorang. Nah, seiring berjalannya waktu, saat kita sudah mulai berinteraksi dan lebih saling mengenal, barulah kita bisa menyelam dan melihat keragaman level dalam. Disinilah letak hal-hal yang sesungguhnya penting, seperti nilai-nilai yang sama, kepribadian, atau etos kerja. Inilah yang menentukan kecocokan kita dalam jangka panjang. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Bahaya banget kalau kita terlalu cepat mengambil kesimpulan hanya berdasarkan apa yang terlihat di permukaan. Dari sinilah stereotip lahir, dan ini bisa menjadi racun dalam lingkungan kerja. Oke, karena kita sudah bicara soal stereotip, sekarang mari kita bongkar beberapa mitos atau asumsi yang paling umum kita dengar, yang biasanya melekat pada ciri-ciri di level permukaan tadi. Contoh paling klasik, ya soal usia. Ada anggapan umum kalau semakin tua seseorang, produktivitasnya akan menurun. Benar begitu? Ternyata, riset dan data berkata lain. Ini menarik banget. Fakta menunjukkan tidak ada hubungan langsung antara usia dan kinerja. Malah sebaliknya, pekerja yang lebih senior cenderung lebih jarang absen, lebih loyal, dan bahkan lebih sering menunjukkan perilaku keluargaan, yaitu inisiatif ekstra di luar deskripsi pekerjaan yang sangat membantu tim. Oke, kita lanjut ke mitos populer berikutnya, yaitu soal gender. Dan lagi-lagi, stereotip ini dipatahkan oleh data. Berbagai penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan yang konsisten antara pria dan wanita dalam hal kemampuan memecahkan masalah, analisis, ataupun motivasi. Ironisnya, bias gender ini sayangnya masih sering banget mempengaruhi keputusan dalam proses perekrutan. Nah, ini membawa kita ke konsekuensi yang jauh lebih serius. Apa jadinya kalau stereotip ini tidak hanya ada di dalam pikiran, tapi juga diwujudkan dalam tindakan? Disinilah kita masuk ke ranah diskriminasi. Penting banget untuk kita pahami ya, diskriminasi itu bukan sekedar menyadari adanya perbedaan. Diskriminasi terjadi ketika pengamatan itu berubah menjadi perlakuan yang tidak adil, dan dampaknya sangat nyata, bisa sangat merugikan bagi individu dan juga bagi organisasi. Dan diskriminasi ini bukan cuma konsep abstrak loh. Di tempat kerja bentuknya bisa macam-macam. Ada yang terang-terangan seperti intimidasi, ada juga yang lebih halus, misalnya sengaja tidak melibatkan seseorang dalam kesempatan-kesempatan penting atau acara sosial. Kalau dilihat dari kacamata bisnis, dampaknya sudah jelas. Diskriminasi itu merugikan secara finansial. Ini bukan cuma masalah etika, tapi secara langsung bisa membuat karyawan-karyawan hebat memilih untuk pergi, yang akhirnya meningkatkan biaya turnover dan merusak kinerja perusahaan. Oke, jadi apa solusinya? Untuk bisa mengelola keragaman dengan benar, kita harus menggeser fokus kita. Bukan lagi pada apa yang tampak di permukaan, tapi pada inti yang sesungguhnya penting untuk kinerja, yaitu kemampuan atau ability seseorang. Secara umum, setiap pekerjaan itu kan butuh kombinasi dari dua kategori kemampuan ini. Kemampuan intelektual yang berkaitan dengan otak, dan kemampuan fisik yang berkaitan dengan stamina dan kekuatan. Nah, yang menarik, konsep kecerdasan itu sendiri bisa kita pecah menjadi dimensi-dimensi yang lebih spesifik. Setiap pekerjaan membutuhkan kombinasi yang berbeda. Seorang akuntan misalnya, jelas harus jago soal angka. Sementara seorang manajer harus punya pemahaman verbal yang kuat agar bisa berkomunikasi dengan efektif. Oke, dengan semua pemahaman ini, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya sebuah organisasi bisa mengelola semua ini dan mengubah keragaman menjadi sebuah kekuatan? Jawabannya ada pada sebuah upaya yang disengaja, yang kita sebut manajemen keragaman. Tujuannya adalah membuat kesadaran akan keragaman ini menjadi tanggung jawab semua orang di perusahaan, bukan cuma tugasnya divisi HR. Program keragaman yang benar-benar efektif biasanya berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, memastikan semua manajer paham aturan main dan berlaku adil.
Kedua, menunjukkan bagaimana tim yang beragam itu adalah sebuah keunggulan bisnis. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, adalah fokus pada pengembangan diri untuk memaksimalkan potensi setiap individu. Pada akhirnya, semua ini bertujuan untuk menciptakan sebuah iklim kerja yang positif. Sebuah lingkungan di mana perbedaan individu tidak hanya diterima, tapi juga dihargai dan dijadikan pendorong untuk mencapai kinerja yang luar biasa. Nah, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan, bukan hanya untuk para manajer, tapi untuk kita semua. Bagaimana kita bisa mulai melihat keseluruhan gunung es dari rekan-rekan kerja kita? Karena pada akhirnya, membangun tempat kerja yang hebat dimulai dari kemauan kita untuk melihat lebih dalam, melampaui apa yang tampak di permukaan.